Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak nilai-nilai baik yang bisa kita tebarkan. Dengan meningkatnya nilai-nilai keimanan, kehidupan rumah tangga kita bisa senantiasa kita gandeng, kita dorong, kita kembangkan dalam nuansa yang senantiasa romantis, harmonis, di bawah payung mardhatillah, di bawah payung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berhiaskan bunga-bunga rahmat dan maghfirah dari Allah. Wujudnya adalah asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Menjadi impian kita bersama, bukan? Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang cukup menarik, yakni selingkuhanmu benalumu. Sebagaimana yang kita ketahui, selingkuhan itu adalah sosok tertentu yang berada di balik keutuhan sebuah rumah tangga. Sebagian orang memplesetkan makna selingkuhan dengan sebuah istilah yang cukup menarik, yakni selingan indah keluarga utuh. Bukankah kita semua tahu dan menyadari bahwa kebanyakan rumah tangga itu dibangun pada titik-titik awal tertentu dalam segala keterbatasan. Belum lagi jika sebuah rumah tangga itu dibangun pada saat usia masih relatif muda. Usia 20-an misalnya adalah usia yang cukup muda untuk membangun sebuah rumah tangga. Pada usia ini barangkali dari sisi ekonomi juga belum bisa dikatakan mapan. Sebagian orang bahkan jauh dari kata mapan. Jangankan mapan, pendapatan saja masih pas-pasan. Jangankan mapan, untuk makan saja masih panjang pikiran. Hari ini makan ini, kira-kira nanti makan apa, dan seterusnya. Yang jelas, kebanyakan orang membangun rumah tangga diawali dengan segala kesulitan-kesulitan. Membangun rumah tangga diawali dengan dialog-dialog panjang sepasang suami dan istri. Bahkan untuk mengambil keputusan siap menuju ke jenjang pelaminan dengan mengucapkan akdun nikah saja, itu membutuhkan pemikiran yang panjang luar biasa. Karena kebanyakan orang kemudian didera dengan berbagai macam kekhawatiran. Khawatir kalau rumah tangga yang dibangunnya tidak bisa kokoh karena ekonominya roboh. Khawatir kalau kehidupan rumah tangganya tidak bisa bertahan lama karena kedewasaan belum bisa tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Belum lagi berbicara tentang kekhawatiran ekonomi di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang sangat baik kepada kita semua dengan salah satu firman-Nya yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Dalam kehidupan rumah tangga, wujud kita berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita melakukan akad nikah. Sehingga eksistensi hubungan pria dan wanita ini memiliki kejelasan yang utuh. Memiliki ikatan yang disebut dengan mitsaqon ghalidhah, ikatan yang sangat kuat.
Dan ikatan ini akan semakin menjadi kuat seiring dengan berdatangannya nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Terlepas dari ekonominya yang merambatnya barangkali cukup lambat, tapi kemudian Allah karuniakan kepadanya seorang anak. Awal mungkin ketika anak lahir, rumah masih numpang sama orang tua, atau rumah masih ngontrak. Tetapi kehidupan mereka terus merambat menjadi baik. Kehidupan ekonomi mereka kemudian menjadi berkembang. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambahnya usia, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketentuan Allah dalam kehidupan ini, rizki manusia pasti ditambah. Katakanlah jika usia 20-an dan di awal 20-an tahun ini ia mengawali pernikahannya, pendapatannya hanya 1 juta rupiah dalam rentang waktu 10 tahun itu, maka bisa dipastikan akan terjadi lompatan pada usia 30 tahun menuju 40 tahun. Itu pasti, dengan catatan memang sepasang suami istri ini menjadi orang yang optimis dan tetap tekun bekerja keras untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika usia sudah masuk 30 tahun, bergerak menuju 40 tahun, bukan saja anak yang bertambah, rezeki bertambah. Dari tidak punya rumah, berubah menjadi punya rumah. Dari uang yang dulu agak pas-pasan, kesusahan dibagi sana, dibagi sini, seperti ibaratnya sapu tangan yang diletakkan di sebuah meja. Mau diperlakukan sebagai taplak meja. Tarik sana susah, tarik sini juga susah. Bagaimanakah kelanjutannya? Akan saya jelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV di program Asmara. Dalam perbincangan kali ini kita sedang mengambil sebuah tema selingkuhanmu benalumu. Tadi sudah saya sebutkan, bisa jadi kondisi ekonomi semula seperti sapu tangan di atas meja. Hendak diperlakukan seperti taplak meja. Ditarik sana kurang, ditarik sini juga kurang. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, jika yang menempuh rizkinya dengan jenjang karir, karir pun dipastikan berkembang. Secara pendapatan ekonomi bertambah. Nikmat-nikmat lain juga bertambah. Apalagi jika keduanya beraktivitas sama-sama mencari karunia Allah, maka kedua-duanya pun akan merasakan kemapanan-kemapanan. Sebagai bagian dari sunnah dalam kehidupan, mengawali bangunan rumah tangga dari usia 20 menuju ke 30, berlalulah 10 tahun. Dalam komunikasi dan hubungan, biasanya sudah mulai muncul riak-riak persoalan. Biasanya mulai muncul riak-riak perselisihan. Jika ini terus berkembang, terus bertambah, di usia 30 tahun ke atas, mestinya mereka sudah bisa mengatasi riak-riak itu. Mereka hendaknya menjadi orang yang mampu mengatasi masalah, bukan diatasi oleh masalah. Mereka menjadi orang yang bisa mengendalikan riak-riak kecil dalam kehidupan rumah tangganya, bukan justru sebaliknya mereka lah yang dikendalikan oleh riak-riak kecil dalam kehidupan rumah tangga. Mestinya mereka menjadi seseorang yang bisa bersikap tegas menghadapi gangguan-gangguan, godaan-godaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Seperti pada sebuah kisah imajinatif, seorang pria yang dia membangun rumah tangga dengan seorang wanita. Kenyang mereka menghadapi riak-riak, perselisihan-perselisihan, percecokan-percecokan kecil. Tapi selama ini mereka mampu mengatasinya. Kondisinya sudah semakin mapan. Sang pria secara fisik kalau dulu kurus krempeng, kini mulai atletis dan berisi. Air mukanya yang dulu tirus kini tampak menjadi bagus. Pakaiannya pun begitu kelihatan berkelas. Karirnya di kantor yang dulu staf biasa, kini dia menjadi manajer. Dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, ia dekat dengan karyawan perempuan satu kantornya. Karyawan ini begitu dekat, begitu perhatian. Begitu pandai dia mencuri sela-sela waktu untuk bisa masuk pada momen-momen yang tepat. Sekedar sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sekedar senyuman, sekedar mengingatkan makan, sekedar mengingatkan sholat, sekedar memberikan hadiah dan lain sebagainya. Sehingga hubungan mereka menjadi baik dan sangat akrab. Begitu akrabnya, bahkan sang perempuan pun pandai mencuri waktu luang sang pria untuk bisa pergi berduaan bersama dengannya. Hingga di suatu masa, wanita ini berani mengungkapkan isi hatinya. Dia mengatakan, ternyata kau adalah pria yang baik. Kau adalah pria yang begitu penuh pesona. Kau begitu dermawan, pergi bersama. Ternyata engkau yang mentraktir aku dan kau tidak mau aku bayarin. Mas, melihat kepribadianmu, sungguh aku sangat terpesona. Semakin hari semakin tumbuh saja perasaan-perasaan yang sulit dicerna dengan kata-kata. Maka mas, ini barangkali momentum yang baik untuk aku mengucapkan kepadamu bahwa aku sangat mencintaimu. Ternyata apa jawab sang pria? Pria ini mengatakan kepada sang wanita, wahai gadis, sungguh pesona kecantikanmu yang begitu luar biasa membuat seorang pria pun akan bertekuk lutut di hadapanmu. Kecerdasanmu, kecekatanmu, bahkan tubuhmu yang begitu energik pasti membuat pria banyak yang tergila-gila kepadamu. Kau juga wanita yang baik, kau wanita yang soleha. Dan rasanya setiap pria tidak layak untuk menolak cintamu. Siapapun bisa menjadi pendamping hidupmu. Tapi maaf, tidak dengan aku. Ketahuilah, kau mendapatkanku dalam kondisi kemapananku yang sekarang. Asal kau tahu saja, berapa puluh tahun yang lalu, aku bukanlah aku yang sekarang. Dulu, aku senantiasa dalam kekurangan. Dulu aku senantiasa dalam ketakutan. Tapi kini aku sudah dalam ketenangan. Dan semua itu tidak terjadi kecuali adanya seorang sosok pendamping hidup yang begitu gigih dan kokoh mendampingiku dalam suka dan dukaku, kecuali dia adalah istriku. Maka maafkan aku. Aku tidak bisa menerima cintamu karena kau melihat aku dalam kemapananku, sementara istriku menerimaku dalam segala keterbatasan dan kekuranganku. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya tidak semua pria, tidak semua pasangan bisa sekokoh ini. Bagi sebagian orang, bahkan kemudian mereka terlena dan terhanyut. Justru pada saat mereka sudah berada pada kemapanan-kemapanan kehidupan. Celakanya jika ini terjadi pada diri seorang wanita, terjadi pada diri seorang istri. Mereka mengawali kehidupan rumah tangganya dengan suaminya dalam keadaan pas-pasan. Seiring perjalanan waktu lahirlah anak mereka, ternyata ekonomi mereka tak kunjung ada perubahan. Kemudian sang wanita dengan pendidikannya yang terbatas, rendahan, hanya kisaran SD saja itu pun
ternyata memiliki keperihan hati jika melihat tumbuh kembang anaknya. Lazimnya orang tua ingin agar anak-anaknya tumbuh kembang menjadi anak-anak yang sukses sebagaimana anak-anak lainnya. Kemudian wanita ini pun meminta izin kepada suaminya untuk membantu bekerja, mencari tambahan kehidupan keluarga. Ternyata begitu diizinkan, dengan takdir Allah, pendapatan sang wanita melesat jauh melampaui pendapatan sang suami. Lebih repot lagi jika ternyata kemudian hubungan dengan sang suami menjadi tidak harmonis, maka peluang terjadinya perselingkuhan dalam tingkat seperti ini bagi sebagian kalangan wanita pun cukup tinggi. Sebut saja salah satu kasus, meskipun tidak semua terjadi demikian, yakni pada sebagian atau seperti sebuah kasus yang menimpa salah seorang buruh migran Indonesia di Hong Kong. Seperti apakah kisahnya? Akan saya lanjutkan selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Anda masih bersama dengan Zakat TV dalam program Asmara. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya akan sangat lebih berbahaya lagi jika kemudian terjadi pada seorang wanita yang sebut saja salah satu wanita yang bekerja sebagai buruh migran Indonesia di Hong Kong. Wanita ini ketika di kampung hidup bersama dengan suaminya betul-betul dalam kesulitan. Untuk memiliki tabungan Rp100.000 saja dalam sebulan, sulitnya bukan main. Tapi kali ini ia mendapatkan keuangan yang berlebih. Gajinya mencapai kisaran 5 juta satu bulan. Sementara dia mendapatkan suaminya dengan gaji atau pendapatan yang pas-pasan karena pendapatannya diperoleh sebagai buruh tani yang bekerjanya tentu saja musiman. Di sini kemudian muncul euforia. Sang wanita merasa bahwa suaminya sudah tidak layak lagi sebagai kepala keluarga. Berikutnya muncul penilaian-penilaian negatif, seperti cara bergaul suaminya yang desok lah, penampilannya yang semakin hari semakin layu lah, suaminya yang terkesan manja dengan uang yang diberikan kepadanya lah, dan lain sebagainya. Wanita ini kemudian berkenalanlah dengan seorang pria melalui media sosial. Melalui media sosial kemudian terjadilah kopi darat. Begitu terjadi kopi darat, terjadilah dialog yang semakin intensif, bahkan mengarah pada romantis. Sang pria pun sadar bahwa wanita ini adalah istri dari seorang suami. Sang pria ini pun sebenarnya sadar bahwa wanita yang sedang dijalin tali kasihnya ini adalah seorang ibu dari seorang anak. Seorang pria ini pun sadar bahwa dia tidak semestinya melakukan hal ini. Tetapi kalau sudah berbicaranya na'udzubillahi min dzalik tentang perselingkuhan, keduanya sudah betul-betul digelapkan oleh keinginan-keinginan syahwat semata-mata. Maka perbincangan meningkat pada rencana-rencana ke depan. Begitu meningkat pada rencana-rencana ke depan, mulai dari sekedar menikah,
mulai dari menuntut si wanita menceraikan sang suami, sampai pada tingkat bisa bersama-sama membangun rumah untuk kehidupan mereka bersama. Namun tahukah Anda apa yang terjadi? Di balik rasa suka, gembira, cekikak-cekikik tertawanya mereka, memadu tali kasih mereka yang memang bukan pada jalan yang hak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, si pria kemudian mengatakan, karena kita sudah akan menikah, aku perlu sedikit memperbaiki rumahku supaya nanti ketika keluargamu datang ke rumahku, ya semuanya menjadi rapi. Boleh aku pinjam uangmu? Modus, motif dusta mulai dilancarkan. Ada juga kasus kemudian si cowok bilang, ini motor untuk aku bekerja. Tahun depan atau bulan depan, 3 bulan setelah kita menikah, aku akan naik menjadi manajer. Kalau motornya seperti ini mulu, tentu tidak sebanding. Aku ingin tukar tambah, tapi aku baru punya uang sekian. Bisakah kau meminjamkan kepadaku? Wanita ini karena beruang, begitu mudahnya memberikan, apalagi dalihnya adalah pinjam. Berharap pria ini akan memberikan gantinya, apalagi kelak dia akan menjadi suami. Tapi apa yang terjadi? Motornya tak ganti-ganti, janji mau melamarnya pun tak pernah terjadi, apalagi membantu menceraikannya dengan suaminya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, sungguh dalam menjalin perselingkuhan sedikit pun tidak ada keuntungan. Yang terjadi justru adalah kehancuran-kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari perselingkuhan yang notabene-nya selingkuhanmu adalah benalumu, maka yang pertama yang harus senantiasa kita perhatikan adalah bahwa kita bisa hidup berumah tangga dengan pasangan kita yang sekarang dari awal dengan kesusahan tadi itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah mensyukurinya dalam bentuk mempertahankan eksistensinya. Yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwasanya di balik segala kekurangan yang setelah belasan tahun hidup bersama dengan pasangan, sesungguhnya pasangan kita adalah orang yang telah memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan dia yang paling mahal harganya adalah kelebihan kesiapan dia menerima kita, hidup bersama kita dengan segala keterbatasan kita dalam setiap masa. Dan yakinilah bahwa kesetiaan pasangan kita tidak akan pernah ada duanya. Pasangan kita adalah orang yang sudah tahan bantingan melihat segala keburukan-keburukan kita. Jangan-jangan pasangan kita pun sebenarnya punya keluhan yang sama dengan kita tentang kekurangan-kekurangan kita. Tapi pasangan kita tidak pernah mau mengungkapkannya. Pasangan kita tidak mau memandangnya sebagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Maka sudah seharusnya lah kita bersikap demikian. Baru berikutnya yang ketiga yang harus senantiasa kita munculkan adalah dalam benak pikiran kita, baik kita sebagai suami atau kita sebagai istri, satu pemikiran yang pasti. Dengan berkembangnya kehidupan rumah tangga, semakin mapannya keadaan ekonomi keluarga, kita jangan sampai terjerumus pada euforia kehidupan materi yang berlimpah. Dalam keadaan materi yang berlimpah, kita punya kekuatan, kemampuan membeli apa saja, tak terkecuali membeli cinta sebagai penikmat kepuasan atau sekedar selingan kenikmatan seksual semata-mata. Oleh karena itu, jangan pernah tenggelam dalam euforia. Euforia adalah merupakan pangkal bencana. Sehingga kita harus senantiasa hidup dalam alam kesadaran. Kita harus senantiasa hidup
dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.